Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delevasi Ovasya Nasrul Nafsa. NIM 621141941. Di sini saya akan memaparkan atau mereview tentang bab 2. Ada beban latihan dan tema beban latihan atau loading ya. Beban latihan adalah suatu bentuk latihan jasmani yang menjadi tuntutan jasmani dan rohani atlet dalam mencapai prestasi olahraga. Nah, beban latihan ini terbagi menjadi dua bagian. Ada beban luar atau outer load dan beban dalam atau inner load. Beban luar sendiri yaitu beban latihan yang ditandai dengan adanya beban mengenai intensity, volume, dan durasi. Densitas serta ritmenya dari beban-beban latihan yang dapat dilihat langsung oleh mata. Terus yang kedua, beban dalam atau inner load. Beban dalam ini adalah suatu beban luar yang dikenakan terhadap atlet di mana secara langsung mempunyai pengaruh terhadap segi fisiologis, dan inner load ini ditandai dengan kenaikan denyut nadi setelah menjalankan beban luar. Jadi beban luar dan beban dalam selalu bertalian atau berkaitan efeknya terhadap jasmani seorang atlet. Nah, beban latihan ini memiliki ciri-ciri yang meliputi yang pertama, ada intensitas, volume, durasi, densitas, frekuensi, dan volume. Intensitas ini adalah kesanggupan, keseriusan dalam berlatih, dan pelaksanaannya benar dan tepat. Misalnya kecakapan dalam latihan berlari, jumlah latihan atau beban dalam latihan kekuatan, waktu, dan tempo dalam pertandingan atau permainan, frekuensi gerakan latihan permainan tali, jarak atau tinggi dalam latihan lompat atau lempar. Yang kedua ada volume. Volume merupakan jumlah beban yang dinyatakan dengan satuan jarak, jumlah beban latihan, waktu, dan berat badan. Dan yang ketiga ada durasi. Durasi merupakan lamanya waktu pemberian beban selama latihan dan waktu total dikurangi waktu istirahat. Yang keempat ada densitas. Sering melakukan pengulangan pada tiap set atau elemen latihan sesuai dengan masa recovery yang diberikan oleh seorang pelatih. Dan kelima ada frekuensi. Ini merupakan cepat atau lambatnya suatu latihan dikerjakan pada tiap-tiap set maupun elemen latihan. Dan beberapa kali latihan tiap minggu seperti 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu dan seterusnya. Dan yang terakhir dari ciri-ciri utama beban latihan ada volume. Volume ini sifatnya berirama dengan irama latihan, tinggi rendahnya tempo latihan, berat ringannya suatu latihan. Nah, di dalam beban latihan ini terdapat fundamental biologis. Dan fundamental biologis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada adaptasi dan besarnya beban dan superkompensasi. Adaptasi sendiri merupakan penyesuaian fungsi dan struktur organisme akibat beban latihan yang diberikan. Nah, adaptasi ini terbagi menjadi dua. Adaptasi atlet baik dan ciri fisiologis adaptasi atlet berlatih saat berlatih. Adaptasi atlet baik ini contohnya seperti meningkatnya kemampuan kerja, kerja tahan lama dan intensitas tinggi, mampu dan cepat menyesuaikan diri dari keadaan normal ke keadaan kerja yang berat, serta cepat dan mudah pemulihan tenaga setelah bekerja atau latihan. Dan yang kedua merupakan ciri fisiologis adaptasi atlet saat berlatih. Biasanya terbagi menjadi 6.
Pertama, ada frekuensi denyut nadi berkurang, tensi darah kurang pada saat istirahat. Yang kedua, kardinalitas volume bertambah. Yang ketiga, ada pengerusakan sel darah merah dan naiknya jumlah sel darah putih. Yang keempat ada frekuensi respirasi turun, kapasitas vital bertambah. Kelima, hemoglobin bertambah dalam darah dan dalam otot bertambah, glukogen juga bertambah. Dan yang terakhir, kapiler-kapiler otot bertambah, suprarenalis bertambah besar. Yang kedua, dari fundamental biologis ada besarnya beban dan superkompensasi. Nah, superkompensasi ini merupakan suatu proses kenaikan kemampuan jasmani atlet setelah diberi beban yang teratur dan cukup ulangannya serta kelelahannya yang timbul cukup banyak. Beban besar latihan harus cukup besar dan tepat dan dapat memberi stimulasi untuk menimbulkan superkompensasi pada atlet. Beban maksimal yang terus-menerus akan tidak menimbulkan superkompensasi, sedangkan masalah ini sifatnya lebih serta teratur dan kontinu beban latihannya. Seorang atlet dapat membuat suatu beban untuk dirinya sendiri agar meningkatkan prestasi, dan faktor-faktor yang diperhatikan individu dalam membuat beban itu terdapat 5 faktor. Yang pertama ada kemampuan skill individu, kedua umur atlet, 3 lamanya latihan, umur mulai berlatih, 4 keadaan kesehatannya, dan yang kelima kemampuan pemulihan atau recovery, istirahat. Nah, kemampuan skill individu ini diperhatikan perbedaan-perbedaan tingkat umur seperti junior dan senior. Nah, sedangkan umur atlet dewasa biasanya diberi beban maksimal, sedang pemula diberi beban medium atau sedang. Atlet dewasa ini biasanya diberi beban lebih berat sesuai kemampuan atlet baik dalam segi anatomis, fisiologis, dan psikologis. Untuk junior, pemula pemberian beban rendah atau medium mengingat daya adaptasi atlet belum sempurna. Jadi memberikan beban latihan bagi pemula harus hati-hati dan menyesuaikan kondisi atlet. Selain itu, pemula ini sering banyak terlihat terjadinya stagnation of skill. Yang ketiga ada lamanya latihan dan umur mulai berlatih. Atlet yang sudah berlatih 5 tahun dengan sendirinya harus dibedakan beban latihannya dengan atlet yang baru berlatih 1 tahun. Atlet berbakat baik berlatih atau latihan 2 tahun, tetapi beban jangan disamakan tingkatannya. Prestasi individu dalam olahraga umumnya dicapai antara 3-6 tahun berlatih. Yang keempat ada keadaan kesehatan. Atlet yang baru sembuh dari cedera atau sakit dan atlet sehat beban latihan harus berbeda. Atlet sehat dapat diberi beban maksimal, sedang atlet baru sembuh atau baru sembuh dari cedera yang berat atau sakit diberi beban medium atau beban yang rendah. Dan yang kelima ada kemampuan pemulihan atau recovery. Atlet terlatih lebih sedikit waktunya untuk pemulihan kelelahan daripada atlet yang tidak terlatih atau jarang berlatih. Nah, dalam pelatihan terdapat juga prinsip-prinsip beban. Prinsip beban ini terbagi menjadi 2, yaitu prinsip kenaikan beban yang tetap dan teratur, dan yang kedua ada prinsip individual. Pelatih yang membuat beban latihan untuk atletnya harus selalu mengingat prinsip-prinsip beban ini. Kemudian baru menyesuaikan dengan cabang olahraga yang bersangkutan dengan para atlet ini. Nah, prinsip kenaikan beban yang tetap dan teratur ini suatu latihan makin lama makin berat, merupakan suatu keharusan untuk mencapai prestasi maksimal mungkin.
kenaikan beban itu secara setingkat demi setingkat dengan teratur dan tetap. Peningkatan beban ini, latihan ini harus selalu berpandang pada ciri-ciri beban latihan mengenai intensitas, volume, recovery, frekuensi, dan lain-lain untuk dapat dipertanggungjawabkan oleh pelatih. Yang kedua ada prinsip individual. Untuk menjalankan latihan yang efektif, maka pelatih harus melihat kondisi atlet yang dibina agar dapat dilatih secara sistematis dan metodis untuk mencapai prestasi yang tinggi atau maksimal. Dan sebenarnya olahraga tim pun harus fokus pada tiap-tiap individu terbaik dahulu untuk mencapai prestasi timnya agar menjadi yang terbaik. Dan ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan pelatih agar prestasi dan adaptasi atlet tidak menurun. Nah, prestasi adaptasi atlet akan menurun lagi bila beban latihan selalu diberi dengan ringan. Apalagi latihan tidak kontinu serta dilakukan pada waktu tertentu saja bila akan menghadapi pertandingan. Nah, untuk menghindari hal tersebut diberikan tindakan yang perlu dilakukan pelatih agar prestasi tidak menurun. Pertama, adanya variasikan sasaran pada setiap periode atau latihan. Yang kedua, variasikan metode latihan sesuai dengan tujuan latihan. Dan yang ketiga, benar dan tepat penggunaan intensitas latihan pada periode persiapan, periode pertandingan, dan periode peralihan. Nah, periode persiapan ini rentangnya biasanya 3-4 bulan. Periode ini biasanya mengisi tentang ragam sasaran yang akan dilatih oleh sang pelatih. Ragam sasaran latihan lah istilah. Dan periode pertandingan itu biasanya 6-8 bulan. Nah, ini biasanya terletak pada akhir periode pertandingan atau setelah bertanding. Jadi termasuk saat bertanding itu juga masuk dalam periode pertandingan. Dan yang ketika ada periode peralihan biasanya 1-2 bulan. Dan periode ini dikerjakan setelah pertandingan sesungguhnya untuk menginjak ke periode persiapan tahun berikutnya. Nah, saat kita memberi beban latihan, sebaiknya jangan sampai Pak atlet tersebut mengalami overtraining. Nah, itu bisa dapat menyebabkan cedera yang serius bagi atlet tersebut. Nah, tanda-tanda overtraining ini dapat dilihat dari segi somatis dan segi psikis. Tanda-tanda dari segi somatis ini contohnya berat badan turun, lemas, pucat, nafsu makan kurang, banyak minum, dan sukar tidur. Sedangkan yang segi psikis ini biasanya para atlet cenderung lebih pemarah, tak percaya diri, tak percaya pada pelatih, takut akan dari kekalahan atau apapun itu, selalu mencari alasan atas kegagalannya, dan ditinjau dari skillnya, turun prestasinya, berbuat kesalahan yang biasanya tak pernah terjadi, dan koordinasi dengan tim tidak baik. Nah, untuk penanganannya sebelum itu kita akan membahas tentang sebab dari overtraining ini terlebih dahulu. Saya akan memberitahu tentang sebab-sebab dari overtraining atau latihan yang berlebihan. Yang pertama ada pemberian beban yang overload terus-menerus. Yang kedua ada prinsip interval dalam latihan terlupakan.
Yang ketiga, lama pemberian loading latihan rendah atau berhenti latihan. Kemudian sekonyong-konyong diberi beban tinggi intensitasnya. Jadi tidak teratur diberikan bebannya. Asal-asalan lah. Dan yang keempat, tidak benar proporsi latihan ekstensif ke intensif. Dan yang kelima, terlalu banyak mengikuti pertandingan-pertandingan berat. Dan yang keenam, dosis latihan yang terlalu tinggi karena pelatih menuntut prestasi secepat-cepatnya dalam tempo yang singkat-singkat. Nah, untuk penanganannya ini, biasanya yang pertama nih, ada serahkan dokter sport untuk diperiksa, atau dokter yang khusus untuk bidang olahraga lah. Terus berhenti latihan sama sekali, bisa juga dengan latihan beban ringan, atau mengerjakan latihan lain dalam cabang olahraga yang bersifat rekreasi atau beban ringan, serta diawasi. Yang ketiga, pengawasan dalam hal gizi makanan sesuai dengan resep dokter yang memeriksanya. Porsi makan ini juga penting dalam membangun prestasi seorang atlet dengan mengatur gizinya, berat badannya, itu sangat penting dalam membangun prestasi seorang atlet. Dan yang keempat, ada massage, mandi air hangat, istirahat di tempat yang teduh atau sejuk. Dan yang kelima, tindakan pedagogis, berilah nasihat dan dorongan-dorongan agar tidak putus asa dalam mencapai prestasi di kemudian hari. Sekian review dari saya dalam mereview bab 2 beban latihan atau loading ini. Jika ada kesalahan kata atau kurangnya materi, saya mohon maaf. Baik, saya undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.